Baik, saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk UAS. Untuk soalnya bisa lihat seperti yang ada di belakang ini. Dari soal pertama-tama yang akan kita buat yaitu yang pertama yaitu ayat jurnal untuk metode ekuitas dasar untuk tahun 2021. Untuk jurnal yang pertama di sini ini untuk mencatat dividen dari PT Anak, yaitu pada sisi debit terdapat kas sebesar 27 juta. Ya, ini merupakan hasil dari 30 juta dikali kepemilikan dari PT Induk, yaitu 90%, sehingga hasilnya 27 juta. Dan pada sisi kreditnya juga sama, yaitu investasi pada saham PT Anak. Yang kedua itu mencatat pendapatan untuk dengan metode ekuitas. Untuk sisi debitnya, investasi pada saham PT Anak sebesar 45 juta dan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta. 45 juta ini didapat dari 50 juta, yaitu pendapatan dikali dengan 90% kepemilikan dari perusahaan induk. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, investasi saham pada PT Anak menggunakan pembukuan yang tampak sebagai berikut, yaitu biaya perolehan itu sebesar 240 juta, dengan yang untuk jurnal yang kedua itu dengan menggunakan accrual ekuitas, yaitu 50 juta dikali 90% sehingga hasilnya 45 juta. Ini untuk pendapatan, dan untuk dividennya 30 juta dikali 90%, hasilnya 27 juta. Untuk saldo 31 Desember 2021 itu terdapat 258 juta. Ini didapat dari 240 juta ditambah 45 juta dikurangi 27 juta. Yang berikut jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Di sini pada sisi debit terdapat pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta. Dividen diumumkan pada sisi kredit sebesar 27 juta dan investasi pada saham PT Anak sebesar 18 juta. 45 juta ini seperti yang tadi pada jurnal yang kedua, yaitu 50 juta dikali 90%, untuk dividennya 30 juta dikali 90%, dan investasi pada saham PT Anak ini merupakan pengurangan dari 45 juta dikurang 27 juta. Yang jurnal yang keempat berikut itu pendapatan untuk kepemilikan minoritas. Di sini kepemilikan minoritas untuk perusahaan anak itu 10% saja, karena kepemilikan perusahaan induk itu terdapat 90%, maka 50 juta dikali 10% itu hasilnya 5 juta, dengan dividen pada sisi kredit itu sebesar 30 juta dikali 10% yaitu 3 juta, maka kepemilikan minoritasnya yaitu 5 juta dikurang 3 juta hasilnya 2 juta. Yang berikut jurnal yang kelima ya, yaitu untuk mencatat saldo laba investasi awal. Untuk pada sisi debit saham biasa PT Anak sebesar 300 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, dan pada sisi kredit itu saham pada investasi pada saham PT Anak itu sebesar 240 juta dan kepemilikan minoritas 160 juta. Jurnal yang terakhir yang ini untuk mengeliminasi keuntungan sebelum direalisasi dari penjualan tanah dengan arus kas ke bawah. Pada sisi debit terdapat keuntungan penjualan sebesar 20 juta dan pada sisi kredit tanah sebesar 20 juta. Saya akan melanjutkan ke kertas kerja konsolidasi untuk 31 Desember 2021. Untuk pos-posnya terlihat seperti yang ada di samping saya. Untuk sisi kreditnya di sini PT Induk 460 juta, PT Anak 200 juta dan konsolidasinya 605 juta. Untuk debitnya PT Induk 260 juta, PT Anak 150 juta dan konsolidasinya 410 juta. Untuk saldo laba akhir tahun yang di bawah ke depan yaitu untuk PT Induk 440 juta, PT Anak 120 juta, untuk eliminasinya pada sisi debit 170 juta, pada sisi kredit 30 juta, dan konsolidasinya 425 juta. Berikut kita akan masuk ke kertas kerja konsolidasinya yang bagian bawah, yaitu kas. Untuk kas, piutang usaha dan persediaan
itu sama, langsung dijumlahkan ke konsolidasi. Untuk tanah ini dieliminasi dengan 20 juta sehingga hasilnya 195 juta. Untuk bangunan dan peralatan ini dijumlahkan 800 juta dan 600 juta sehingga hasilnya 1,4 miliar. Dan yang terakhir investasi pada saham PT Anak sebesar 258 juta. Ini dieliminasi lagi ke 240 juta dan 18 juta sehingga hasilnya 0. Untuk debitnya di sini jumlahnya untuk PT Indok 1.707 juta, untuk PT Anak 805 juta, dan untuk konsolidasiannya yaitu 2.254 juta. Yang berikut untuk akumulasi penyusutan utang usaha, utang obligasi, saham preferen ini sama, langsung dijumlahkan ke konsolidasi. Untuk saham biasa ini dia dieliminasi dengan 300 juta sehingga hasilnya dikonsolidasi 400 juta. Untuk saldo laba dari atas itu diambil dari saldo laba 31 Desember yaitu 440 juta, 120 juta pada PT Anak, dan untuk eliminasinya 170 juta pada sisi debit dan pada sisi kredit 30 juta. Untuk konsolidasinya 425 juta. Untuk kreditnya itu sama seperti pada debit. Untuk konsolidasinya 470 juta untuk sisi debit dan 470 juta pada sisi kredit. Yang berikut saya akan menjelaskan laba bersih konsolidasi untuk laba terpisah PT Indok. Untuk yang pertama yaitu laba terpisah PT Indok ini sebesar 160 juta dikurangi dengan laba antar perusahaan belum direalisasi penjualan tanah arus ke bawah itu 20 juta sehingga penjualan tanah arus ke bawah itu sebesar 140 juta. Yang berikut untuk bagian PT Indok atas laba PT Anak, maka laba bersih PT Anak dikali dengan bagian PT Indok sebesar 90% sehingga hasilnya 45 juta. Untuk laba bersih konsolidasi untuk tahun 2021 yaitu sebesar 185 juta. Yang berikut kepemilikan minoritas untuk nilai PT Anak untuk per 31 Desember 2021, saham biasa 300 juta, saldo laba 120 juta hingga total nilai buku 420 juta. Untuk bagian minoritasnya 10%, maka kepemilikan minoritas untuk 31 Desember 2021 adalah 42 juta. Sekian.